Halo, selamat semuanya. Selamat datang pada channel saya kembali. Di sini saya akan menjelaskan pada kalian tentang apa itu aksi dan juga pola aksi dan juga interaksi. Sorry ya teman-teman semuanya kalau suara saya agak bindeng karena kondisi badan juga lagi tidak begitu enak. Jadi langsung saja ya kita baca ini. Tingkat trofi dan organisme di sebelah kiri ini. Jadi, aksi interaksi itu tersusun atas prosedur konsumen, decomposer, dan retriever. Otomatis kalau produsen dia itu sebagai pembuat makanan. Contoh yang membuat makanan itu apa aja? Ini fitoplankton. Jadi plankton itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah fitoplankton dan juga zooplankton. Kalian lihat aja dari namanya untuk melihat artinya. Kalau zoo itu ada, zoo ini kebun binatang kan zoo. Berarti dia itu plankton tapi hewan. Lalu kalau fitoplankton, dia itu fito itu tumbuhan. Jadi plankton tapi tumbuhan. Yang mana yang bisa membuat makanan sendiri? Tentu saja yang golongan fitoplankton. Kalau zooplankton, dia itu termasuk konsumen. Yang masuk ke dalam sistem tingkat trofi yang kedua. Produsen ini sangat penting guys. Soalnya dia itu berada di bagian dasar dari rantai makanan. Rantai makanan kalau disusun akan menjadi piramida seperti ini. Yang mana susunan paling bawahnya di sebelah ini yang menjadi dasar pondasi dari suatu kehidupan adalah tumbuhan. Karena tanpa tumbuhan, maka tidak ada lagi makanan. Predator akan mati, konsumen akan mati, sehingga adanya produsen berupa tumbuhan itu menjadi sangat krusial dalam suatu tingkat trofi kehidupan. Kita lanjut untuk membahas konsumen. Konsumen itu ada beberapa. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan lain seterusnya. Bisa kalian tulis sendiri ya. Biasanya itu ada 2 konsumen, maksudnya konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan ada lagi predator atau langsung ke predator aja, nggak usah ada topnya. Ini untuk konsumen tingkat 1 berarti dia yang ada di paling bawah sendiri. Misal kalau di gambarnya ada tikus, lalu ular untuk konsumen tingkat 2. Karena logikanya gini, tikus kalau di alam bebas itu dia bisa dimakan sama apa aja. Bisa dimakan oleh ular atau bisa dimakan oleh kucing, atau dia bisa dimakan oleh, kalian tahu nyambe kan? Nyambe. Atau enaknya 2 aja, bisa dimakan oleh kucing, bisa dimakan oleh ular, begitu kan? Oleh karena itu, ular dan kucing itu masuk ke konsumen tingkat 2. Bukan berarti dia ada 2 konsumen di sini maka dia masuk ke tingkat 2, bukan gitu. Akan tetapi siapa yang memakan konsumen tingkat 1 itu dinamakan dengan konsumen tingkat 2. Lalu bagaimana dengan top predator? Berarti siapa yang memakan konsumen tingkat 2 berarti dia masuk ke dalam top predator. Di sini ada elang. Memang kalau dalam ilmu biologi itu harus kita membayangkan begitu ya. Lalu ada lagi retriever. Saya tulis retriever dulu biar mudah. Retriever itu dia yang memakan bangkai saat si konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, top predator, dan juga produsen mati.
yang menguraikan gitu ya. Nah, seperti ini ya. Yang menguraikan yang bisa dilihat. Saya tulis kembali. Ini yang penting. Dan dia bisa dilihat dengan mata telanjang. Mata telanjang itu maksudnya apa? Bisa dilihat dengan mata kepala sendiri tanpa melihat. Saat dia mati, ada lipan, cacing, ada dekomposer. Dekomposer di dalamnya ada jamur dan juga bakteri. Bagaimana dengan jamur? Jamur kan bisa dilihat, kecuali jamur yang dalam dekomposer. Lalu kita lanjut untuk membahas tentang pola rantai makanan. Rantai makanan itu berbeda dengan jaring makanan. Biasanya gitu kalau di dalam soal dibawain. Soalnya gini, nanti bunyinya. Di bawah ini yang termasuk dalam rantai makanan adalah di bawah ini yang merupakan gambar dari jaring makanan adalah begitu. Kalian jangan bingung. Ada rantai makanan, ada jaring makanan. Kalau rantai makanan itu bagaimana? Kalian bayangkan aja. Lagi-lagi biologi mengharuskan kita untuk membayangkan. Ini misal adalah rantai besi gitu ya. Maka rantai makanan itu akan modelnya seperti ini. Rumput sebagai produsen dulu kan. Lalu rumput ini akan dimakan oleh apa? Katakan aja di sini ada dimakan oleh kelinci sebagai konsumen. Tingkat berapa konsumennya? 1, karena dia urutan pertama yang memakan produsen. Lalu kelinci dimakan oleh apa kira-kira? Bisa rubah atau bisa serigala. Misal yang kecil aja ya dulu dimakan oleh ular. Ular ini termasuk dalam jenis apa? Konsumen tingkat 1 kah? Produsen kah? Atau konsumen tingkat 2? Benar sekali, dia termasuk konsumen tingkat kedua. Karena dia yang memakan konsumen tingkat 1. Lalu ular bisa dimakan oleh elang. Sebagai top predatornya. Nah, rantai makanan itu hanya sebatas seperti ini. Dia berbentuk rantai sehingga dia lurus seperti ini, atau bisa saja nanti modelnya belok ke bawah, atau dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kalian bisa bayangin ya. Jadi kalau ini kan dari kiri ke kanan, tapi bisa saja nanti dari kanan ke kiri. Jadi rumputnya itu di sini, lalu kelincinya di sini, ularnya di sini, elangnya di sini. Tapi intinya nanti hanya sebatas rantai saja. Lalu bagaimana dengan yang satunya? Bagaimana dengan jaring makanan? Kalau jaring makanan,
kalian bayangin saja jaring. Nah, jaring kan seperti ini. Berarti dia biasanya dimulai dari atas. Rumput sebagai produsennya. Lalu ditambah lagi juga bisa di sebelahnya pohon sebagai produsennya. Rumput dan pohon dimakan oleh jerapah sebagai konsumen tingkat 1. Dimakan oleh rumput, dimakan oleh bison. Dimakan oleh domba. Bison domba dimakan oleh harimau. Bison domba juga bisa dimakan oleh singa. Jerapah bisa dimakan oleh hyena. Pohon bisa dimakan oleh ranting-rantingnya itu. Kalau ada di sana, apa yang bisa menjangkau sampai pohon? Ular. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh elang. Atau juga bisa burung dimakan oleh ular. Nah, dia itu berbentuk jaring-jaring seperti ini. Ini bisa kita lengkapi ya. Ulat berarti konsumen tingkat 1, jerapah konsumen tingkat 1, bison dan domba konsumen tingkat 1, bison lalu harimau ini konsumen tingkat 2, singa juga konsumen tingkat 2. Ular di sini kita hitung aja dari konsumen tingkat 1, burungnya konsumen tingkat 2. Ular berarti konsumen tingkat 3, elang konsumen tingkat 4. Atau bisa di sini jadi top predatornya. Ini juga top predator. Ini juga top predator. Ini juga top predator. Jadi seperti itu. Dan kalau jaring itu bentuknya seperti ini. Kalian jangan bingung ya. Dan juga konsumen mana yang jadi konsumen tingkat 1, mana yang jadi konsumen tingkat 2 itu bisa berubah-ubah tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Jadi tidak terus-menerus harimau akan menjadi konsumen tingkat 2. Bisa saja harimau menjadi konsumen tingkat 1 dan sebaliknya. Lalu ke piramida ekologi. Bagaimana piramida ekologi ini? Jadi piramida ekologi itu ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan juga piramida energi. Yang perlu kalian perhatikan bahwa kalau kita mencakup ada piramida gitu ya. Ada piramida jumlah, piramida biomasa, lalu piramida energi. Sudah pasti yang paling bawah itu ada ditempati oleh tumbuhan. Intinya gitu, saya kasih kalian kesimpulan. Piramida jumlah itu apa? Jumlahnya, jadi jumlah paling banyak yang menduduki di muka bumi ini adalah tumbuhan. Lalu kalau piramida biomasa itu bagaimana? Jumlah yang menduduki peringkat paling banyak massa itu kan bobot. Yang paling berat di muka bumi ini adalah tumbuhan atau golongan pelantai. Lalu yang energinya paling banyak itu pelantai juga. Lalu di posisi kedua adalah konsumen tingkat 1. Di sini ada berbagai macam ya, bisa elang, bisa tikus, bisa ulat, tergantung bagaimana situasi dan kondisinya nanti. Dan yang paling tinggi di sini ada konsumen tingkat 2, dan yang paling tinggi adalah top predator. Top predator ini berarti dia di puncak. Kalian lihat sebagaimana bentuk dari piramida. Paling puncak berarti ukurannya paling kecil atau paling besar. Ukurannya ini loh, kalau kalian lihat. Nah, kalau di bawah ini kan segini ukurannya. Kalau di atas kan cuma segini, berarti yang paling atas itu paling kecil. Berarti apa kesimpulannya? Berarti top predator ini
jumlahnya paling sedikit, biomasanya paling sedikit, dan energinya paling sedikit. Gitu guys, itu adalah kesimpulannya. Dan ini adalah aliran energi dari dan materi. Jadi energi itu disalurkannya dari mana? Dari tumbuhan dulu, pohon pape. Lalu tumbuhan ini disalurkan menuju konsumen tingkat 1, lalu disalurkan menjadi konsumen tingkat 2, lalu ke top predator. Jadi mula-mula yang membuat energi adalah tumbuhan, karena tumbuhan menyerap energi dari matahari dan juga mineral dan serta airnya dari tanah. Lalu ditransfer tuh energinya ke konsumen tingkat 1 hingga ke top predator. Seperti itu. Lalu di sini kita akan bahas tentang daur nitrogen. Ini sangat krusial dan juga sangat penting kalian ketahui karena paling banyak terdapat di dalam soal dan paling umum untuk keluar. Saya akan jelaskan secara singkat dan juga mudahnya. Dilihat dari gambar ini, bisa kalian baca, nitrogen itu rumusnya adalah N2. Nah, lalu dia melakukan fiksasi nitrogen. Jadi, saya gambar di sini ya. Fiksasi nitrogen itu seperti ini, guys. Fiksasi nitrogen itu dilakukan dari N2 di udara lalu diubah menjadi oleh bakteri ya, yang diubah oleh rhizobium dan azobacter. N2 diubah menjadi amonium atau NH4 di tanah. Jadi si rhizobium ini mengubah N2 di udara menjadi NH4 atau amonium di dalam tanah. Lalu proses selanjutnya setelah fiksasi nitrogen adalah ini bisa amonifikasi yang sama-sama merubah menjadi amonium. Fiksasi nitrogen, amonifikasi. Nah, saya tulis ini secara berbarengan karena keduanya ini sama. Jadi amonifikasi itu langsung merubah ke dalam amonia, yang merubah siapa? Dari ini ada jamur, ada bakteri. Tadi jamur dan bakteri disebut sebagai apa? Sebagai decomposer. Lalu tidak berhenti ke fiksasi nitrogen juga amonifikasi saja, tapi berlanjut ke nitrifikasi. Nah, di dalam nitrifikasi ini NH4 plus, ada plusnya, NH4 plus atau amonium akan diubah menjadi ini nitrit atau NO2-.
Yang merubah adalah bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas, Nitrosococcus. Akan menghasilkan NO ini. Nah, si nitrit ini dia akan diubah lagi tuh menjadi nitrat. Nitrat atau NO oleh bakteri Nitrobacter. Ini juga ditaruh. Nah, baru si NO3 ini nanti bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi juga nitrit itu belum bisa diserap oleh tumbuhan kecuali dia sudah masuk ke dalam proses nitrifikasi dan diubah menjadi produk akhir berupa nitrit, yang akhirnya nitrit atau NO3 inilah yang bisa diserap oleh tanaman. Biasanya ini adalah ringkasannya, jadi kalian bisa tulis sendiri. Lalu biasanya yang sering muncul itu soalnya menanyakan tentang apa bakteri yang mengubah amonium menjadi nitrit. Kalian jawab ini, dua bakteri ini. Lalu biasanya yang keluar juga apa bakteri yang merubah nitrit menjadi nitrat. Maka kalian jawab Nitrobacter ini. Lalu biasanya soal yang sering muncul itu apa rumus dari amonium. Rumus amonium berarti NH4- plus, dan nitrit itu rumusnya ini, dan nitrat rumusnya ini. Jadi enaknya ini, amonium itu ada angka 4-nya kan. 4 itu identik dengan A kan. Berarti amonium itu adalah NH4. Lalu kalau nitrit itu hanya terdiri dari 2. Berarti kalau di sini ada 2 gini, berarti itu adalah nitrit. Lalu kalau nitrat itu dia ditambahin 1 elektron lagi sehingga NO-nya itu berubah jadi dari 2 menjadi 3. Begitu. Nah, untuk yang lainnya seperti daur air, daur sulfur, daur karbon itu nggak begitu keluar. Jadi saya akan jawab dan bahas di video mendatang. Yang sering keluar ini daur nitrogen, lalu ini ada jaring dari jumlah biomasa dan juga energi, lalu rantai makanan dan juga jaring makanan. Perbedaannya itu sering keluar juga. Lalu ini perbedaan detritivore, decomposer, serta apa itu produsen, mana itu yang konsumen. Itu yang perlu kalian pahami dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.